Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi barengan saya Kiki, yang hari Rabu ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Harus ada teretnya ya. Kalung bunga-bunga supaya lebarannya nanti berbunga-bunga. Cici. Assalamualaikum Mbak Ruli, selamat pagi Mbak Novida Eka Putri, Bu Ati, Mbak Popi Sonda. Selamat bergabung ya di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Silahkan menyiapkan bahan-bahannya juga. Nah, bahan-bahannya hari ini sebenarnya bebas ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya manik bunga-bunga kayak yang saya pakai, boleh sebenarnya pakai manik bola-bola. Jadi kayak mutiara sintetis berbagai ukuran atau kristal-kristal donat itu juga bisa. Nah, cuma kuncinya supaya kalungnya nanti terlihat mewah ada di padu padan warna ya. Jadi kalau bisa warna yang digunakan meskipun bahan bakunya itu nanti scratch alias macem-macem lah ya, jenis bunganya, jenis maniknya gitu. Nggak harus dari satu manik yang sama, tapi kalau bisa paduan warnanya itu senada. Jadi kalau misalnya pink gradasi pink, putih gradasi putih, atau kalaupun mau di mix and match pakai salah satunya warna dasar gitu. Jadi kalau misalnya putih sama gold atau merah sama hitam, nah itu akan lebih mudah dijual dibandingkan kalau kita pakai banyak warna sekaligus. Kadang-kadang bagus, tapi nggak jarang malah lebih filled gitu ya. Dan untuk bikin kalung gini, ketika warnanya ada banyak, kita berhitungnya juga jadi lebih banyak supaya komposisi dan posisi manik-maniknya itu bisa terurai rata di sepanjang kalungnya ya. Dan kalung ini bisa dipakai yang berhijab, teman-teman bisa panjangkan. Atau kalau mau gaya kayak saya, pakai blazer gitu ya. Jadi kerudungnya bisa pendek, tapi area dadanya ketutupan sama blazer atau outer yang dipakai. Oke, selamat pagi ya teman-teman yang sudah menyapa di pagi hari ini. Mbak Valuna Online Shop, Mbak Zeva, Mbak Makeup, Mbak Fitri, selamat bergabung. Mbak Dwi Widya juga, selamat bikin-bikin pagi-pagi atau mungkin masih nonton dulu ya, karena Mbak saya kebetulan belum nyiapin bahannya. Nggak apa-apa ya. Nah, yang kabar yang agak nggak enaknya sih, tutorial pagi hari ini tuh makan waktu yang panjang dan lama guys. Jadi nggak bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam. Loh terus gimana dong Mbak? Apakah bikin-bikin pagi-pagi hari ini akan bersambung? Oh tentu tidak ya. Saya sudah mencuri start dengan bikin banyak banget manik-manik yang udah dipasangin paku. Nah teman-teman yang mungkin ngikutin di rumah mungkin agak kesulitan karena belum pasang pakunya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya pas masih pasang paku waktunya stepnya udah berlanjut lebih jauh, teman-teman bisa di pause atau ditonton ulang di YouTube channelnya Koleksi Kiki ya. Nanti jangan lupa like, follow dan share. Cie. Bukan ya, subscribe, follow dan share. Aduh kok salah sih. Ya gitulah guys. Oke, saya sharing dulu. Saya punya manik-maniknya nuansa putih kebetulan. Ini bahan-bahan sisa yang biasa dipakai di kalung masker. Nah jadi ini sisa-sisanya nggak saya buang, saya kasih paku-paku gitu. Jadi dikumpulin dulu. Terus biasanya saya plastikin kayak gini. Ini kristal donat 10 mm. Teman-teman boleh ganti pakai manik bola 10 mm boleh gitu ya. Terus saya juga punya ini manik bunga-bunga kecil gitulah. Ini gini. Nah ini saya kasih kristal sama sudah dipasangin paku. Nah bunganya lumayan banyak. Ada kayak 3 jenis bunga. Tapi emang sedikit-sedikit gitu sih. Nah nanti saya akan kasih contoh gimana cara masang bunga-bunga ini di dalam paku ya.
Nah ini juga ada bunga-bunga lain yang kecil. Terus saya juga punya kristal tetes yang saya kasih kelopak bunga di atasnya. Nah ini nanti semuanya akan dirangkai di kalung. Nah biasanya menarik ya bikin-bikin pagi-paginya disambung. Cuman mbak, kadang-kadang kalau sudah disambung jedanya tuh 1 minggu, membangun mood untuk memulai lagi sambungan yang kemarin itu susah. Iya, kalau misalnya bikin videonya sih langsung gitu ya, tapi postingnya disambung masih bisa ya. Tapi kalau disambung ke minggu depan, kadang-kadang saya juga udah lupa ya mau saya buat apa. Iya, terus story loh guys. Sering gak sih teman-teman pas belum selesai kita harus berhenti dulu gitu ya, karena mungkin nganterin anak sekolah atau sudah waktunya buka puasa, nyiapin makanan gitu. Terus pas mau dilanjutin lagi jadi nggak mood. Oke, pertama kita siapin dulu guys head pin atau yang disebut juga dengan paku ya. Jadi paku ini ujungnya buntu alias bujel. Tumpul. Ya buntu sih. Gitulah. Terus saya kasih bola kecil. Ini pembatas lada namanya ya, kita sebut gitu. Ada yang bahannya besi, stainless, tapi yang kita pakai ini bahannya plastik. Lebih ringan, lebih murah. Kalau satu bungkus gitu isinya udah banyak banget. Harganya 7.500, bisa untuk bikin 3 kalung seperti ini. Jadi banyak banget. Terus setelah saya kasih bola, saya kasih kristal. Tujuannya apa? Supaya kayak lebih bling-bling gitu. Terus yang alasan kedua adalah supaya pas kita pasang pakunya ya, itu pegangannya lebih panjang sehingga lebih mudah. Jadi kalau teman-teman nanti nyobain ya, semakin pendek manik-maniknya, semakin kecil manik-maniknya. Pada saat kita bikin loop atau lingkaran dengan tang kayak gini, itu akan semakin berat dan sulit ya. Makanya kalau maniknya kecil-kecil, saya sarankan pakai pakunya bukan paku headpin biasa, tapi jenis yang paku pentul. Kenapa mbak? Bedanya apa paku pentul sama paku yang headpin biasa? Ketebalan dari pakunya beda ya. Jadi kalau yang paku pentul itu biasanya dia nggak terlalu tebal. Jadi kalau diputer dia lebih ringan dan lebih cepat jadi buletan seperti ini. Ya. Terus paku pentul itu ujungnya sudah ada pentulnya. Jadi kita nggak perlu lagi ngasih bola pembatas lada, karena dia memang dari manik-maniknya sendiri udah ada pentulnya. Nah ini paku pentul itu ada yang pendek, ada yang panjang ya. Tapi saya biasanya sih beli panjang sekalian. Supaya apa? Kalau pendek kan nggak bisa dipakai di manik yang panjang ya. Tapi kalau dia panjang bisa dipakai di manik yang pendek. Tinggal nanti pada saat melengkungkan manik-maniknya, saya bikin aja loopnya lebih banyak. Jadi nggak cuma 1 kali seperti pada headpin tadi, tapi saya bikin berkali-kali seperti ini. Loh kenapa mbak? Kok nggak dipotong aja kayak headpin tadi? Ingat, paku pentul ini dia lunak. Jadi kalau cuma 1 kali tipis, ketarik mudah banget kebuka. Pagi Mbak Krisanti, Mbak Iva, Mbak Ika. Wah. Seneng banget. Rame ya pagi ini. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, ini jadi kalau pakai paku pentul kita bisa pakai caranya gini. Terus ada lagi teknik lain yang bisa diaplikasikan teman-teman adalah pakai beberapa kelopak bunga sekaligus untuk menciptakan dimensi yang lebih 3D. 3 dimensi gitu guys. Nah ya, jadi pertamanya dipasangin bola dulu. Terus kita masukkan kristal. Oke. Terus dimasukkan bunga kecil. Oke. Terus dimasukkan bunga yang besar. Nih, tuh. Ya, jadi dia kayak kelopak bunganya tuh kayak berdimensi. Nah ini teman-teman bisa juga pakai topi, pembatas topi warna gold untuk memberi kesan yang berbeda di rangkaian manik-maniknya.
Nah ini hati-hati ya, kalau misalnya teman-teman lihat, saya baru aja memecahkan pembatas plastiknya tuh, jadi dia hilang. Kenapa? Karena terlalu keras pada saat membuat loop, jadi nariknya itu terlalu banter guys, penuh tenaga gitu ya. Nah ini jadi kita hilangkan aja pembatas padanya, jadi langsung habis kristal bunga kecil baru yang bunga besar, baru dibuat loop di belakangnya. Nah ini juga sebenarnya head pin ya, tapi dia bisa ditekuk model kayak tadi, cuma karena dia tebel, otomatis kalau mau dilingkar beberapa kali akan lumayan pegel alias keras cin ya, ini kayak gini. Oke, kita bikin bunganya berapa banyak ya? 1, 2, 3, boleh ya, bebas. Terima kasih Mbak Iva, terima kasih sekali buat supportnya Mbak. Mudah-mudahan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa lancar semua ya, puasanya, berkah ibadahnya, terus apa ya, ya dimudahkan semua ya, terutama mungkin teman-teman yang punya karyawan. Mungkin di awal-awal bulan seperti ini sudah mulai muncul perasaan sulit tidur, kepikiran, sanggupkah aku membayar THR? Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan ya semua rencana dan niatan baiknya, lancar, berkah, THR-nya gampang ngebayarinnya ya. Dan buat yang nunggu-nunggu THR juga, semoga THR-nya gampang turunnya. Amin. Ini saya bikin kayak 3 buah. Ya. Nah, setelah semuanya, jadi saran saya ya teman-teman, pada saat teman-teman bikin kalung seperti yang saya pakai ini, usahakan untuk pasang dulu pakunya dari awal sampai akhir. Jadi semua manik-manik yang kira-kira mau dipakai dalam rangkaian ini dipasang dulu dari awal sampai akhir. Jadi semua harus ready dengan paku. Karena kalau nggak ready dengan paku, alias mau dirangkai baru dipasang paku, mau dirangkai baru dipasang paku, kemungkinan dia lepas atau terbuka rangkaiannya itu jadi lebih besar. Maksudnya gimana? Nanti saya tunjukkan ya. Pada saat ngerangkai ini, kita kan akan pakai di atas stringing cable tuh. Nah itu kalau misalnya setiap kali mau masukkan manik-manik baru kita pasangin pakunya satu persatu, proses pembuatannya atau proses meroncenya akan jadi terlampau lama. Nah ini nggak terlalu oke buat bisnis. Nggak buat bikin-bikinnya aja. Oke ya, ini saya punya bunga besarnya 3. Kalau teman-teman nggak punya bunga besar, boleh diganti pakai mutiara sintetis yang besar. Boleh juga, jadi nggak harus pakai bahan seperti ini ya. Terus kalau misalnya pakai mutiara sintetis bulat gini, bisa langsung dipasang, bisa juga dikasih pembatas di bawahnya gini. Atau alternatif kedua adalah dikasih cam ya. Jadi ada kelopak bunganya dulu di rangkaiannya. Jadi dia kayak juga 3 dimensi, tapi kalau yang tadi bagian tengahnya itu lebih kecil, kalau yang ini bagian tengah kelopaknya lebih besar. Ketutupan sama kelopak bunganya. Oke. Mbak, jumlahnya berapa banyak? Yang penting jumlahnya genap ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman bikin manik-maniknya itu sedikit-sedikit, tapi kalau bisa usahakan jumlahnya genap supaya ketika kita rangkai
sebelah kiri masukkan manik ini satu, sebelah kanan bisa ditambahkan manik yang sama satu juga. Jadi kita nanti sistem rangkainya adalah 2 benang terbuka di kanan dan di kiri. Oke. Nah, jadi bunga-bunganya dibikin dulu ya yang banyak kayak gini guys. Selanjutnya kalau bunga-bunganya sudah cukup banyak, kita akan siapkan rantai kecil. Rantai kecil boleh model apa aja ya rantainya. Nah, rantai ini potong 6 sama panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah punyanya rantainya cuma 20 cm ya nggak apa-apa, potong aja 20 cm jadi 6 sama panjang. Atau mau dibikin 8 sama panjang juga boleh ya. Atau anggap aja kita punya rantainya segini. Bismillah. Nah, ini bisa dilipat dulu ya. Kita lagi bikin kalung kayak yang saya pakai Mbak Alika. Ya, dilipat jadi 2 gini, dia akan jadi 2 sama panjang. Terus dilipat jadi 2 lagi akan jadi 4 sama panjang. Tapi kalau segini pendek kan ya. Kayaknya saya lipat jadi 3 saja. Jadi gini, terus diginikan. Oke. Kalau mau lebih detail bisa juga potongnya pakai penggaris ya. Atau bisa juga dihitung mata rantainya. Jadi jumlah mata rantainya sama, nanti angka panjang rantainya akan jadi sama juga. Oke, kayak gini. Iya, potong rantai ini nggak semudah itu ya. Jadi meskipun tangnya udah tang super tajam, kalau rantainya emang tebel dia cukup sulit dibuka. Atau kalau enggak teman-teman bisa buka dengan menggunakan tang jepit ya. Jadi mata rantainya digeser ke kanan dan ke kiri, itu juga bisa motong rantai. Oke, sudah ada 6. Iya, tapi buat beberapa orang presisi itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya kalungnya itu nggak sama kanan kiri, atau bikin bros nggak sama kanan kirinya, langsung ngerasa ada yang salah, pengen diulang lagi gitu. Jadi beberapa orang memang kayak harus banget dihitung panjangnya. Nah, kemudian rantai ini kita pasang ya pakai gini, tasnya satu. Dikasih boleh dikasih kristal satu. Oke, bismillah. Ya, semua ujungnya dikasih kristal tetes. Satu. Pilih ring pada saat merangkai adalah ring yang nggak bisa dibuka pakai tangan ya. Semakin mudah ringnya digeser pakai tangan, artinya ring itu termasuk jenis ring yang tipis. Dan dalam rangkaian kalung yang panjang dia sangat mudah terlepas lagi atau terurai. Nah, jadi kalau pengen tahu ring yang gampang buka sama nggak gampang buka gimana? Dilihat dari ketebalannya. Sebenarnya ketebalan ring ada ukurannya ya, cuman kadang-kadang kita pas beli ring bingung juga kan. Makainya ya ukuran yang lingkar diameternya, jadi bukan lingkar ringnya. Nah, dalam kondisi kayak gitu kita cari aja ring yang
Mbak, ringnya beli yang nggak bisa dibuka dong pakai tangan, harus dibuka pakai tang gitu. Nah kalau kayak gitu kan standarnya bisa dibilang hampir universal ya. Kayaknya semua orang kalau udah nggak bisa buka pakai tangan, oh berarti ringnya tebal gitu. Ini kayak gini dipasangin sebanyak 6 biji. Kalau mau kalungnya lebih meriah, bisa dipasang rantainya lebih banyak lagi ya. Cuman semakin banyak rantainya, nanti akan semakin banyak bahan yang habis terpakai. Otomatis kalau bahannya habisnya banyak, maka harga jual kalungnya juga jadi mahal. Kalung yang saya bikin ini bahan bakunya relatif murah ya, kalau nanti teman-teman nyobain bikin di rumah. Tapi proses bikinnya itu lama banget. Jadi dalam proses hitung-hitungan harga jual untuk kalung ini, saran saya sebaiknya teman-teman nggak pakai rumus dikalikan 2 seperti biasanya ya. Bahan bakunya berapa dikalikan 2. Karena terus terang proses pembuatannya itu karena cukup lama, artinya dalam waktu 1 hari gitu ya, kita nggak bisa bikin banyak kalung. Artinya biaya atau proses pembuatan yang dilakukan untuk bikin 1 kalung ini jadi lebih mahal. Nah itu harus kita masukkan ke dalam perhitungan harga jualnya. Nah bagus banget Mbak. Ini sebenarnya tekniknya bisa ya teman-teman aplikasikan jadi kalung masker atau jadi konektor masker yang bagian belakang itu kalau mau versi yang lebih kecil. Tapi kali ini saya aplikasikan jadi kalung biar lebih mudah dipakai. Nah saran saya untuk kalung-kalung model gini sebaiknya panjangnya tidak lebih dari 50 cm ya. Jadi kalau misalnya 60 cm jatuh di sini atau 70 cm di dada, 80 cm di atas perut sedikit gitu, posisi bunganya nggak akan terlalu kelihatan. Jadi bunga cuman bisa ditaruh di beberapa titik aja, nggak bisa seluruhnya atau sebagian besarnya dipasangin bunga karena sayang gitu, nggak terlalu kelihatan. Jadi ini kalungnya lebih cocok untuk kalung yang pendek saja. Nah meskipun kalungnya nanti kita mau bikin di panjang 50 cm, ketika motong stringing cable sebaiknya dilebihkan ya, jangan pas di angka 50 cm, nanti masang ring dengan stopper di ujung-ujungnya jadi lebih sulit. Nah kemudian dalam proses merangkai ini pastikan manik yang besar diletakkan lebih dulu. Nah terus jangan lupa ya dicek juga ringnya ini harus menutup sempurna ya teman-teman. Karena kalau ringnya tidak menutup sempurna, sangat besar kemungkinan kalungnya nanti atau maniknya ini dia lepas dari stringing cable. Oke kita masukkan dulu ya 1. Nah nanti urut-urutannya teman-teman boleh diatur-atur sendiri lagi. Terus saya masukkan 2 kristal 6 mm, atau teman-teman bisa ganti pakai mutiara ukuran 6 mm. Baru kemudian saya kasih bola-bola gold kecil. Boleh nggak langsung dipakein manik 8 mili atau 10 mili? Boleh ya sebenarnya ya. Cuman karena di deket saya ini lagi adanya itu, jadi saya pakein itu. Oke ini dikasih jarak dulu sekitar 1 cm, baru dimasukkan 2 bunga besar berikutnya. Satu di kanan, satu di kiri ya. Teret. Iya harus ada bunyi teretnya ya. Nah ini bunganya meskipun dikasih jarak ya, dia akan tetap ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang kayak yang saya pakai. Jadi dia tetap akan bergerak guys. Kemudian saya kasih lagi kristal donat 6 mm.
Nah, kemudian saya akan masukkan rantai yang pertama. Satu di kanan, satu di kiri. Oke, nah kurang lebih jatuhnya kayak gini. Mbak Ki string kabelnya nggak didouble ya. Mbak Kiki cuma pakai satu aja. Betul, saya cuma pakai satu aja. Kenapa? Pertama alasannya karena manik yang kita rangkai atau saya rangkai ini ringan, sehingga dia nggak perlu didouble. Beban manik-manik yang dipasang nanti cukup kuat untuk menampung di satu stringing cable. Tapi kalau teman-teman misalnya, Mbak aku kayak lebih pede misalnya stringing cable-nya double 2, boleh nggak aku double? Boleh ya, boleh banget. Nah, cuman kalau misalnya setiap kali ngerangkai selalu di double, itu nanti habis stringing cable-nya juga jadi lebih cepet ya. Nah, kemudian ini satu saya masukkan lagi 8 mm 2. Nah, selanjutnya saya akan masukkan manik-manik yang bentuknya kayak bunga lili. 3 di kanan, 3 di kiri ya. 1 2 3. Mbak, kenapa Mbak Kiki pilih manik-manik ini dulu dibandingkan manik-manik yang model lain? Karena manik-manik ini dalam stok manik-manik yang saya punya, dia yang paling besar. Jadi posisi pasang manik-maniknya adalah dari yang besar, sedang, besar, agak besar, sedang, agak sedang, kecil, agak kecil lah kayak gitu ya. Jadi makin kesana nanti dia akan makin kecil. Nah, ini saya akan tunjukkan ya ke teman-teman. Kalau maniknya itu panjang, maka butuh maniknya akan lebih banyak dibandingkan manik yang lebar ya. Jadi kalau maniknya panjang, dia susah nutup atau nggak bisa langsung bentuk bola sempurna. Manik panjang tuh gimana sih? Jadi jarak antara ini ke rangkaiannya dia nggak terlalu banyak. Habis itu kalau kita masih punya sisa-sisa lain nanti bisa dipasang, tapi kita kasih kristal lagi dulu. Jadi habis 3 dikasih kristal, 1 di kiri, 1 di kanan, baru dipasang lagi maniknya tadi. 3 di kanan, 3 di kiri. Iya, banyak mobil lewat. Meriah ya guys. 1 2 3. Tapi untung loh pagi ini kucing-kucingnya nggak lagi berantem. Kalau enggak lebih meriah lagi. Ya, 3 di kanan, 3 di kiri, turun. Oke, habis itu kita masukkan lagi kristal. Mbak, emang nggak boleh kalau semuanya langsung manik-maniknya aja yang pakai paku, nggak usah dikasih jeda kristal-kristal? Boleh, tapi akan menghabiskan manik-manik yang lebih banyak ya kalau nggak dikasih kristal. Karena apa? Karena jarak di stringing kabelnya itu nanti jadi terlalu tipis atau terlalu kecil. Jadi stringing kabelnya akan kebuka atau kelihatan. Nah, kalau kita kasih kristal dulu di stringing kabelnya, kayaknya nih lebih baik diturunkan ya. Nah, ini dia ketutupan, jadi kelihatannya tetap lebih rapi. Mbak, boleh nggak saya ganti ini pakai senar nilon pancing? Boleh ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau punya kayak di rumah kayak nilon yang kayak gini boleh. Cuman dari pengalaman saya bikin kalung ya, kalau kita pakai nilon yang kayak gini, itu semakin lama semakin disimpan dia gampang molor. Jadi kayaknya kalungnya tuh jadi lebih panjang sendiri gitu. Terus pas dipakai jadi nggak terlalu
secantik ketika dia pertama dibuat atau dibeli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahannya nilon gini, itu dia plastiknya gampang getas atau jadi kaku. Nah, ketika dia kaku, dia gampang putus atau lepas. Jadi kadang-kadang kita kan punya rangkaian kristal-kristal kayak gini ya. Kita simpen lama gitu nggak dipakai-pakai, terus tahu-tahu suatu pagi kita pas bersih-bersih, ya ampun ini siapa yang ngejatuhin manik-manikku, kita udah pengen emosi ya kan, bete banget, aduh siapa nih yang nyenggol sampai ininya putus patah. Padahal ya sebenarnya nggak ada yang nyenggol, emang dia sudah tua aja senarnya, jadi mau di bagaimanapun dia akan ambrol pada waktunya ya. Jadi ya itu sebenarnya kayak sebuah takdir yang harus dihadapi oleh manik-manik yang rangkainya pakai nilon. Tapi kalau misalnya ya pada saat kita bikin, oh enggak lah mbak, kayaknya saya bikin ini cuman buat konsumsi diri sendiri, nggak dijual. Terus nggak apa-apa lah, nggak harus lama-lama disimpannya gitu ya. Kadang kan ada yang pengen nyobain bikin, nanti bahannya dibongkar lagi, dirangkai lagi jadi yang lain gitu ya. Pakai nilon tadi sebenarnya juga sudah cukup oke lah. Nih. Nah ini guys sudah dipasang ya. Ini kayaknya ini akibat tidak berhitung ya. Rantainya agak lebay, panjang soro. Panjang banget. Ya udahlah nanti dipotong ya. Apa-apalah. Inilah kalau mengajar bikin pagi-pagi nggak pakai hitung-hitungan yang direncanakan ya. Jadi pas bikin ya udahlah sebikinnya nanti gimana. Jadinya ambrol guys. Oke, sekarang saya mau tunjukkan saya punya kristal ini donat 10 mili yang sudah saya pasangin paku sama kristal tetes ukuran 10 mili juga, tapi karena dia lebih panjang jadi dia lebih lonjong ya. Menurut teman-teman manakah yang harus dipasang duluan? Yang tetes atau yang donat 10 mm? Yang mana? Kok jadi kuis? Iya benar banget ya. Yang harus dipasang duluan adalah yang lebih panjang. Jadi kalau di rumah pas lagi ada kristal manik-maniknya model panjang-panjang ini, maka pasanglah yang panjang duluan. 3 di kanan, 3 di kiri. Mbak, kalung kayak gitu dijual harga berapa? Nah ini kan teman-teman bahan bakunya nanti akan beda-beda ya. Jadi yang pertama jelas harus, meskipun ini istilahnya scratch alias sisa dikit-dikit doang, paling nggak kita harus bisa mengestimasi habis bahan bakunya berapa ya. Nah kemudian setelah kita tahu habis bahan bakunya berapa, karena terus terang kalau saya ya bikin kalung ini lebih effort, alias kalau nggak kepepet nggak akan saya buat. Apa-apaan itu. Iya, saya kalau disuruh milih ya bikin bros atau bikin kalung, tentu saya akan memilih bikin bros dibandingkan bikin kalung. Karena saya kayak bros people gitu. Bros people. Iya, tangannya tuh kayak lebih tercipta untuk bikin bros dibandingkan bikin kalung. Nah, tapi ya kan nggak boleh gitu juga ya kan. Masa bikin pagi-paginya bros mulu, jadi bikin bros dong jadinya nanti ya, bukan bikin pagi-pagi. Makanya kadang-kadang diselingi dengan bikin kalung, bikin antim, bikin tusuk konde, apalah gitu. Iya benar. Jadi apapun maniknya ya, saya pakai rumusnya di sini selalu saya masukkan 3 manik baru kasih kristal, 3 manik kasih kristal gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diubah, misalnya 5 manik baru kristal juga nggak apa-apa, tapi dari pengalaman saya kelebaran. Jadi nanti terlalu akan banyak ruang kosong yang terjadi gitu, sebaiknya sih dihindari. Ruang kosong itu maksudnya nanti stringing kabelnya jadi kelihatan. Nah setelah kita hitung bahan bakunya berapa, nah jadi saya kalau disuruh bikin kalung terus terang saya hargai lebih mahal. Karena pada saat bikin kayaknya saya butuh effort lebih besar. Maka saya tambahkanlah harga bahan baku
harga proses produksinya itu setelah bahan baku saya tambahkan harga proses bikinnya. Ya kalau untuk kalung yang saya pakai ini saya jualnya sekitar 150 ribuan. Nah tapi teman-teman jangan langsung bikin kalung gini dijualnya 150 ribu ya. Hitung juga manik-manik yang dipakai itu berapa banyak, terus jenis kristalnya, terus pakainya Swarovski, jualnya 150 ribu, padahal segenggam doang udah 200 ribu Swarovskinya. Langsung rugi lah ya. Aduh. Nah benar-benar ini lagi kenapa tadi saya bilang siapkan pak maniknya udah dipaku dulu, karena ini kalau nggak dipaku ya guys, ini sangat gampang banget terjadi ambrol atau jatuh gitu ya di tengah-tengah. Ini ngomong-ngomong kok rantai-rantainya nggak saya pasang lagi ya, terlalu semangat masang-masang yang lain. Sorry guys. Ini harusnya sih ada rantai lah ya di sini. Tapi udah kelewatan. Nggak apa-apa lah. Kita kasih rantai ya, terus dikasih rantai lagi, satu di kanan satu di kiri. Pokoknya ini kalungnya menganut azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokoknya kalau kanan dapat kiri dapat, kanan dapat kiri dapat ya. Mbak ngitung ongkos kerja itu gimana sih? Kalau saya adalah seberapa ini nggak bisa disamain ya. Setiap orang itu rasa puas atau berapa dia ingin dibayar atas kerja kerasnya itu bisa beda-beda. Mungkin buat saya kalau dibayar 100 ribu bikin kayak ginian, ya bolehlah saya bikin lagi gitu ya. Tapi ada orang yang wah saya kalau bikin gini sekali lagi cuma dibayar 100 ribu males. Kalau dibayar 200 ribu ya bolehlah saya buat lagi ya. Jadi sebenarnya di situ sih ngitung ongkos kerjanya. Itulah kenapa kadang-kadang ada yang orang, "Bos saya masih baru nih, baru bikin, pantas nggak ya saya jual harga 75 ribu? Soalnya menurut saya bros ini masih jelek banget lah dibandingkan sama tutorial atau sama bros-bros yang suka ada di Instagram." Misalnya dia ngomongnya kayak gitu. Terus kalau dijual kurang dari 75 ribu, di angka berapa menurut Mbak yang pantas? Biasanya pertanyaannya berikutnya saya tanyakan kayak gitu. Ya dibayar 50 ribu juga saya sudah seneng Mbak kalau ada yang laku gitu. Terus kalau dijual harga 50 ribu itu tadi, nanti bisa nggak kebeli lagi bahan bakunya? Bisa Mbak, orang ini bahan bakunya cuman 25 ribu misalnya ya. Terus ya udah kalau misalnya kayak gitu dijual aja. Tapi kalau misalnya bisa nggak dibuat lagi nanti? Ya nggak tahu juga ya Mbak. Soalnya kan harga-harga itu kadang-kadang naik Mbak. Jadinya kemarin beli manik-manik ini harga 10 ribu dapet, sekarang jadi 15 ribu. Aduh jadi curhat ya. Ini kayaknya curhat teman-teman yang bakulan kue ya. Tahun lalu margarin cuman sekian ribu, sekarang ganti harga. Naik berkali-kali lipat guys. Nah kayak gini loh guys maksudnya. Harapannya itu kayak gini, ringnya ada tersebar merata di beberapa sudut gitu. Nah nanti kita pasang lagi. Oke, selanjutnya kalau ini sudah jadi, kita akan pasang lagi bunga-bunga ala-ala kayak gini ya. 3 di kanan, 3 di kiri. Tetap. Ya, aduh banyak banget ya yang naik ya. Tapi alhamdulillah lah, meskipun harganya naik, barangnya masih dengan mudah kita temukan. Kalau udah naik, nggak ada lagi dicari. Tambah sedih nggak sih guys? Mudah-mudahan sih kita juga diberi kelapangan rezeki ya, jadi bisa membeli barang-barang yang harganya udah berubah itu, walaupun harganya udah nggak sama kayak dulu, tapi tetap bisa kebeli karena rezekinya kita juga nambah ya.
Mbak itu rantainya kepanjangan ya. Iya bener banget, ini rantainya kepanjangan akibat tadi nggak ngitung guys pas bikin. Tapi nggak apa-apa lah ya, nanti kita adjust lagi, kita sesuaikan. Penting teman-teman udah kebayang rangkaiannya seperti apa. Masukkan tiga. Kalau mau sambil nanya-nanya boleh loh ya. Cici pengen ditanya-tanya ternyata. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya setelah pasang bunga kecil, terus kita ternyata habisnya kalung yang ini sama kalung yang saya pakai lebih banyak yang ini. Iya nggak apa-apa, lebih tambahannya juga nanti dihitung lagi biayanya atau habis bahannya setelah acara. Masukkan 3 kanan, 3 kiri. Ini kalau punya manik-manik yang bambu panjang tuh, tau nggak ya guys, yang kayak tajam-tajam itu bisa dipakai ya. Oh ini pertanyaan dari Mbak Dika Erlani. Mbak Ki, kalau pakai rantai warna gold kan lama-lama warnanya bisa kusam atau menghitam gitu ya. Apa ada cara perawatannya supaya nggak cepat kusam atau pudar? Kusam, dia akan kusam. Ini ngomongin yang kusam dulu ya. Jadi warna goldnya itu akan hilang lama-lama jadi kayak gold pucat kalau dia sering dipakai. Jadi warna gold ini kan terjadinya karena dia dilapis pewarna ya. Nah ketika dia dipakai terus menerus setiap hari dengan berbagai cuaca yang terjadi, berbagai tetesan-tetesan air keringat, air parfum dan sebagainya lah ya yang ada di badan kita, dia mungkin akan pudar warnanya. Nah itu pudarnya kenapa? Karena dipakai ya, jadi memang nggak bisa dihindarin. Nah terus supaya menghindari itu gimana? Menghindarinya adalah dengan cara bagian goldnya itu nggak langsung bersentuhan dengan bagian kulit kita. Jadi kalau goldnya langsung bersentuhan dengan kulit kita, maka kemungkinan dia cepat berpudar warnanya jadi lebih tinggi. Nah ini yang bersentuhan dengan kulit kita lebih banyak ke kristal sama manik-manik yang bunga-bunganya ya. Nah itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Terus cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menyimpan. Jadi ketika selesai dipakai, proses penyimpanannya itu harus benar-benar diperhatikan. Seringkali kita karena mungkin pas habis make, terus kita lepasnya mungkin di sekitar meja rias gitu ya. Padahal di meja rias itu area yang paling sering banget bertebangan debu-debu kosmetik, zat kimia, krim-krim, cairan, bedak gitu ya. Nah itu debu-debunya nempel ke kalung, bros atau aksesoris yang kita taruh begitu aja di atas area meja rias. Nah otomatis kalau itu terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama, debu-debu tadi itu menciptakan lapisan di antara aksesoris kita, sehingga sebenarnya menghitamnya itu adalah karena kotor ya. Jadi sama kayak kita punya cincin emas atau anting-anting emas, itu juga kadang-kadang harus kayak dicuci gitu kan. Karena apa? Iya, karena sebenarnya itu ketutupan sama kotoran-kotoran gitu. Jadi ya seawet-awetnya orang yang menyimpan aksesoris kayak gini tetap ada umurnya ya. Jadi nggak ada nggak benar-benar bisa kayak puluhan tahun dipakai gitu. Otomatis lebih baik teman-teman harus invest ke produk-produk yang memang berkualitas lebih tinggi ya. Langsung beli emas gitu. Tapi kalau model seperti ini tuh kayak aksesoris dipakai momentum aja gitu.
Paling lama kalau ya mungkin kalau penyimpanannya bagus bisa awet 3 tahun gitu. Tapi kayaknya kalau lebih dari 3 tahun agak susah sih. Iya. Kok saya jadi ini ya, sebagai pedagang kurang optimis. Tapi ya ada sih orang-orang tuh yang memang awet banget kalau pakai barang sesuatu gitu bisa sampai lama gitu ya. Tapi ada juga sih yang meskipun beli udah yang mahal tetap aja karena penyimpanan dan sebagainya dia kayak jadi lebih relatif cepat rusak. Jadi memang faktor dari penggunanya itu memberi pengaruh yang sangat besar. Maka buat kita sebagai pedagang sangat penting juga untuk kayak ngasih edukasi atau ngasih tips gitu di produk yang kita jual, bagaimana cara perawatannya supaya membantu orang-orang kayak jadi lebih tahu cara penyimpanannya seperti apa. Mbak, itu kalau rantai yang di bawahnya kepanjangan gimana dong Mbak? Gimana cara membetulkannya? Dipotong ya Mbak, dipotong pakai tang potong. Nah, itu kalau kita mau potong. Kalau kita nggak mau potong juga boleh aja sih. Nah, ini karena bagian belakang ini kan relatif nggak kelihatan ya guys. Biasanya sih saya langsung kasih mutiara semua gitu di sini set gitu, atau dikasih kristal semua. Jadi tergantung kita mau pakai apa. Karena toh bagian lantai itu sudah nggak kelihatan. Jadi sekarang saya mau kasih mutiara aja ya. Biar agak cantik saya akan bikin habis mutiara 3 dikasih pembatas 1. Bener Mbak Lia. Mbak Kiki gimana sih kok modelnya beda itu sama yang dipakai? Iya. Ini tadi jaraknya agak kejauhan gitu deh. Nggak satu kristal. Satu kristal. Soalnya ini tadi contohnya baru dibikin habis sahur ya. Jadi biar cepat selesai gitu kayak bikinnya harus lebih jarang-jarang. Bentar ya Pak. Dek minta tolong Dek dibantu ambilin ya, ada paket. Nah, ini kita pakai mutiara sintetis yang ukuran 8 mm. Boleh nggak diganti sama misalnya pakai yang 6 mm? Boleh. Nah, cuman kalau semakin kecil maniknya maka akan semakin lama selesainya. Maka penting kita kasih jeda yang lebih besar-besar supaya lebih cepat aja sih selesainya. Oke, ya, teret. Terus kita kasih manik. Terus pasang lagi 3 di kanan, 3 di kiri. Aduh, nggak kebaca ya. Terima kasih. 1, 2, 3 kanan. Sekarang kirinya 3 lagi ya. Kayaknya kepanjangan soro guys. Mungkin harus 15 kanan 3 kiri 3. Mbak mau tanya, sebenarnya lebih awet pakai paku T atau pakai paku pentul ya? Aku beli paku pentul kayaknya bahan tipis gitu, takut gampang copot-copot. Mungkin tadi baru bergabung ya Mbak Karafuru Craft. Pas di awal, pas pasang bunga pertama kali, saya tadi sempat sharing bedanya pakai paku sama pakai headpin sama pakai paku pentul. Jadi walaupun sama-sama paku, dia memang fungsinya beda ya Mbak ya. Dilihat dari jenis ukuran manik yang dipakai. Awalnya paku pentul dulu cuma dipakai untuk masang mutiara air tawar. Kenapa kok mau masang mutiara air tawar aja? Karena pertama paku pentul relatif harganya lebih mahal. Bikin pentul di ujungnya itu sulit, sehingga harganya jadi mahal ya. Nah, pentulnya itu hanya dibuat dengan kenapa dia cuma buat mutiara air tawar?
dibikin pentul gitu supaya nggak tajam ya, ada ujung di atasnya. Kalau head pin ini kan ujungnya tuh pipih. Kalau teman-teman kadang-kadang pernah ngalami, ini kadang-kadang nyangkut-nyangkut gitu. Makanya di dalam rangkaian yang tadi kita pasang itu head pinnya dikasih bola pembatas lada dulu. Tujuannya apa? Supaya kalungnya ini nggak tajam pada saat dipakai dan lebih nyaman. Itu yang pertama. Nah, pakunya itu lebih tipis. Kalau paku pentul lebih tipis karena mutiara air tawar lubangnya lebih kecil. Kalau manik-manik lubangnya lebih kecil, maka manik-maniknya juga biasanya lebih ringan. Makanya kalau dipakein paku pentul dia nggak, relatif lebih sulit untuk buka lagi pakunya karena kan manik-maniknya ringan. Jadi paku pentul sebaiknya dipakai untuk manik-manik yang ringan-ringan atau yang ukurannya kecil-kecil ya. Tapi semakin kesini biasanya orang kan sudah semakin males tuh nyari bola pembatas lada ya. Jadi mereka lebih milih, oh udahlah pakai paku pentul aja biar sekalian. Jadi nggak gonta-ganti paku, pakai satu aja. Nah, ngakalinnya adalah mereka pakai paku pentulnya yang panjang sekalian. Supaya apa? Ketika bikin loop di ujungnya, bikinnya nggak kayak waktu kita bikin loop untuk head pin biasa, tapi bikin loopnya itu adalah loop double. Nah, jadi saya tunjukin ya. Nah, ini kan paku pentul dia tipis. Kita pasang manik-manik yang kecil. Ini ya, misalnya dikasih kristal. Langsung ya, kasih kristal gini. Terus dikasih jatuh. Ini dikasih manik yang kecil. Nah, kalau dia pakai paku pentul, cari yang pakunya panjang ya, supaya nanti kita bisa bikin loopnya double kayak gini. Kenapa loopnya di double? Supaya kalau ketarik, dia lebih susah buka karena dia double-double. Nah, problem berikutnya karena dia double, dia susah juga dipasangnya. Teman-teman harus pakai ring ekstra. Nah, lain kalau misalnya teman-teman masangnya pakai head pin gini, ini kan dia cuma satu aja ya. Maksudnya satu kali loop. Nah, misalnya kayak gini ya, kita bisa potong sampai dia pendek. Buat dulu 90 derajat kayak gini, lalu diputar ke sini. Nah, ini dia tebel jenisnya sehingga dia nggak gampang kebuka. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini juga nggak gampang nutup sih. Jadi kalau mau dirangkai dia bisa langsung dibuka dan ditutup dari sini karena dia ringnya nggak double. Jadi sebenarnya kapan makainya itu tergantung dari jenis manik-maniknya ya. Semoga membantu menjawab. Ini sudah jadi guys. Seret, langsung kita tutup dulu kanan kirinya pakai pakai stopper. Caranya saya kasih dulu pembatas lada 1. Bismillah. Nah, ini ya teman-teman biar bisa lihat. Terus ini stopper jenisnya memang sepintas tampak kayak pembatas lada, tapi dia bisa dipenyet. Apaan? Kayaknya waktunya kurang nih. Kita masukkan 1. Saya kalau pakai stopper biasanya 2 atau 3 ya, jadi nggak pernah pakai stopper 1 aja. Apalagi kalau stoppernya jenis pembatas lada. Kenapa kok gitu? Karena kadang-kadang stopper pembatas lada ini setelah dipencet pun dia masih belum mencengkram rangkaian dengan baik. Jadi kalau ada 3, ya jaga-jaga misal yang 1 tidak mencengkram, ada temannya yang 2 untuk mencengkram. Ya buat cadangan ya. Oke. Ini di sini set. Ya dipaskan dulu. Nah, kalau bisa nih, ini ringnya jangan sampai bergerak. Jadi kalau ring masih bisa bergerak, kemungkinan stoppernya ini geser ke lubang yang terbuka jadi lebih besar ya. Ini kadang-kadang udah mepet aja dia masih bisa goyang.
Nah, nanti di ring, terutama pada ring-ring yang jam ring yang terbuka gini, olesinlah dengan kutek bening di ujungnya. Tujuannya supaya apa? Supaya di kutek bening ini teman-teman jadi kayak ada lapisan pembungkus ya, untuk menjaga ringnya tidak terbuka. Nah, ini kasih lagi pembatas lada 1, terus kita kasih stopper 3. Mana ya tadi? Where is my stopper? Oh, ini dia. Oke, bismillah. 1, 2, 3. Iya nih sudah mau jam 10 ya. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau enggak, nih kasih 3, terus ditutup lagi. Kalau manik-maniknya besar, sebaiknya string kabelnya disisipkan sampai di antara mutiara-mutiara yang bawah-bawah. Jadi dia sisanya panjang. Ya, tariknya panjang gini. Ini ya guys, bismillah. Oke. Nah, baru kita pastikan kalungnya juga masih bisa melengkung ya, jangan terlalu kaku, karena kalau terlalu kaku nanti jatuh kalungnya pada saat dipakai jadi jelek atau nggak enak. Ini sampai tipis, sisanya ini kita potong. Oke. Nah, selanjutnya ring-ring ini kita cantol-cantolin manik-manik. Hai teman-teman, ya. Jadi, nah, kita kan tadi bikin topi-topian ini banyak ya. Nah, ini kita buka, lalu kita cantol-cantolin guys di rantai yang panjang-panjang tadi. Kan kalau kita bikinnya pakai headpin bisa dibuka aja. Tapi kalau misalnya kita nggak bikin pakai headpin, maka terus dicantolin ya di sini. Maka kita akan membutuhkan bantuannya ring. Nah, jadi nanti kayak ada bunga yang tumpah-tumpah ke bawah rangkaian. Nah, kalau posisi ringnya nggak terlalu rantainya nggak terlalu jauh, tumpahannya itu seakan-akan masih menyatu dengan rangkaian kalung yang ada di atas. Tapi kalau terlalu panjang, dia jadi kayak akar-akar tanaman gitu ya. Tanaman gantung. Aduh. Wah, terharu Mbak Desi. Mbak, aku beli bros dari Mbak Kiki udah 10 tahunan dan masih saya pakai, lumayan awet. Mbak Desi, pelanggan saya di BI Jakarta. Sekarang masih dinas di Bank Indonesia nggak ya Mbak? Terima kasih banyak Mbak. Aduh, kangen banget ya. Terima kasih banget sudah sharing. Aduh iya, sudah hampir jam 10 ya guys. Aduh, bismillah. Oke. Jadi sebenarnya ya di rantai-rantai ini teman-teman masih akan punya tugas mulia untuk memasang contelan manik-manik ya. Ini kasih satu-satu. Kayak gini lah ya. Diatur, boleh dikasih jarak. Nah, tapi kalau bisa tercipta keadilan ya di 6 rantai yang lain. Jadi kalau ada satu rantai dipasangin 7 beads, ya berarti rantai lain usahakan ada 7 beads juga. Tapi kadang ya nggak terlalu adil juga, nggak harus sama persis sih, juga tetap oke kok hasilnya ya. Terutama kalau manik-maniknya udah tinggal dikit kan, ya anggap aja lah hampir sama. Anggap aja. Kok
kayak nggak niat gitu ya. Nah ini karena waktu ya guys ya. Ingin rasanya ku perpanjang sampai 3 jam. Bohong ding. Capek kalau 3 jam live. Terus nah, kalau ringnya model kayak gini atau tadi pakai pentul, maka cara nyambungnya adalah dengan bantuan extra ring ya. Jadi ringnya ini dibuka dulu baru dicantolin. Oke, ini. Ya aduh, mohon maaf ya. Hasilnya tidak sama persis seperti yang saya pakai. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap sari-sarinya. Cie. Itulah saya kalau bikin kalung sering banget failed ya. Dari cita-cita yang direncanakan. Tapi percayalah, di balik setiap failed yang kita lakukan saat merangkai aksesoris, sebenarnya di situ terbuka peluang menciptakan desain yang baru. Ngeles ya. Jadi nggak mau kelihatan keliru. Bilang aja desain baru guys. Ini adalah sebuah trik dan tips. Kalau teman-teman juga pas bikin, kok nggak sama ya sama yang rencana ya, anggap aja desain baru ya. Nanti ini satu sudah dipasang, tolong yang 5 sisanya juga dipasangin ya. Nanti saya akan posting di Instagram koleksi Kiki hasil jadinya seperti apa. Selamat nyobain ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa membantu memberikan inspirasi-inspirasi ya untuk karya-karya terbarunya. Ini kalau versi pendek jadi ini bagus juga ya. Aduh, maksa. Atau kalau misalnya ada yang mau menikah ya dipasangin di sini. Aduh ya ampun, cantik juga sebagai mahkota ala-ala ya. Oke lah ya. Jadi nggak masalah salah-salah dikit. Aslinya saya malu. Kok salah? Ya udah oke ya guys, terima kasih banyak sudah bergabung di Bikin-Bikin pagi-pagi hari ini. Sudah memberikan masukan, saran dan semangat yang membuat saya jadi ikut semangat. Mudah-mudahan puasanya teman-teman yang lagi berpuasa bisa lancar dan berkah, mudah semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Dadah.